Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekilas tentang benua Eropa dari sejarahnya, kondisi alamnya, serta penduduknya. Simak videonya. Letak astronomis benua Eropa yaitu 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara, serta 25 derajat BB sampai 30 derajat BT dengan luas 10.355.000 km persegi. Berikut perbatasan-perbatasan di benua Eropa. Di utara itu ada Samudra Arktik, dan di barat ada Samudra Atlantik, dan di selatan ada Laut Tengah, dan di timur itu berbatasan dengan benua Asia, tapi akan lebih tepatnya dengan berbatasan dengan Sungai Ural yang terletak di Rusia dan Kazakhstan, dan bermuara di Laut Kaspia. Secara geografis, benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu pertama, Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Tidak sedikit ada negara-negara yang bersifat Eurasia seperti Rusia dan Turki. Kita mulai dari Eropa Utara. Bisa lihat, Eropa Utara itu adalah Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Denmark, dan Islandia. Eropa Selatan meliputi Portugis, Spanyol, Italia, San Marino, Kota Vatikan, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Makedonia, Bulgaria, Yunani. Sedangkan Eropa Barat meliputi Andorra, Prancis, Swiss, Austria, Republik Ceko, Jerman, Belgia, Luxembourg, Belanda, Inggris, dan Irlandia. Dan yang terakhir, Eropa Timur meliputi Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, Moldova, Ukraina, Belarusia, Rusia, Georgia, dan Azerbaijan. Rusia memang bukan negara Eropa seutuhnya, tetapi Rusia sudah termasuk negara Eropa Timur. Benua Eropa bervariasi antara iklim subtropis dan iklim kutub atau polar. Di wilayah Eropa Selatan, iklim umumnya kering dan hangat. Di wilayah Eropa Barat Laut umumnya agak hangat dan lembab. Sedangkan di Eropa bagian tengah umumnya lembab dan cukup dingin. Dan di Eropa Utara iklim umumnya dingin atau polar. Iklim kutub ditemui di wilayah subarktik. Eropa memiliki garis pantai yang panjang, terdiri atas banyak teluk dan tanjung. Di sebelah utara, terutama di semenanjung Skandinavia, pantainya memiliki fjord. Jadi fjord ini adalah teluk yang berasal dari lelehan gletser. Tepatnya ada di Laut Baltik di Jerman, Norwegia, Islandia, dan pantai barat Skotlandia. Secara geologi, benua Eropa terbagi atas 3 wilayah, yakni Pegunungan Tua, Dataran rendah Rusia, dan Pegunungan Lipatan Muda. Pegunungan Tua di bagian utara meliputi pegunungan yang ada di negara-negara Eropa Utara, tepatnya sekitar sini. Dataran rendah Rusia mencangkup dataran rendah Eropa di sepanjang pantai Laut Utara, berarti di sekitar sini. Pegunungan Lipatan Muda di bagian selatan, pusatnya berada di Pegunungan Alpen di Swiss dan Austria. Puncak tertinggi pegunungan ini adalah Mont Blanc, 4.183 meter, ada di sekitar sini. Sungai-sungai di Eropa meliputi Sungai Volga 3.645 km, Sungai Danube 2.860 km, Sungai Ural 2.408 km, dan Sungai Don 1.870 km. Berikut daftar danau di Eropa. Danau Onega 9.720 km persegi, Danau Vanem 5.545 km persegi, Danau Saima 4.400 km persegi.
Jenis-jenis tanah di benua Eropa antara lain sebagai berikut. Tanah Potsol ada di Eropa bagian utara. Tanah Cambisol ditemukan hampir di seluruh wilayah Eropa. Tanah Cambisol adalah tanah yang berkembang di atas batu kapur. Sedangkan tanah aluvial terdapat di Eropa Tengah dan Selatan. Jadi sekitar sini, jenis tanah ini umumnya terdapat di sekitar sungai. Yang terakhir, tanah organosol terdapat di Eropa Utara dan Tengah. Berarti sekitar sini. Eropa Utara, terutama yang beriklim kutub, sering ditemukan rumput pendek sebagai floranya, dan sebagai faunanya sering ditemukan serigala dan beruang kutub. Sedangkan di Eropa Tengah, kita sering menemukan flora seperti cemara dan pohon ek. Dan sebagai faunanya, kita akan sering menemukan rusa, berang-berang, rubah, dan burung elang. Dan di Eropa Selatan, kita sering menemukan fauna seperti pavuin dan rubah. Dan floranya kita akan menemukan seperti pohon yang berdaun jarum seperti cemara, yang dimana cemara bisa kita dapat temukan juga di Eropa Tengah. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan hutan campuran yang merupakan hutan gugur daun yang terletak di lereng-lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah serta Eropa bagian barat dan tengah. Benua Eropa mencakup 9,8% penduduk dunia. Benua Eropa diperkirakan mempunyai 742 juta jiwa. Benua Eropa memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia. Kepadatan benua Eropa sekitar 34 orang per kilometer persegi, menjadikan benua Eropa termasuk tertinggi di dunia. Seperti contohnya Belanda dengan 1.229 orang per kilometer persegi. Negara dengan kepadatan tertinggi adalah Monaco dengan 16.407 orang per kilometer persegi. Komposisi benua Eropa yaitu yang pertama, usia rata-rata yaitu sekitar 42 tahun. Persentase usia 15-64 tahun sekitar 68%. Jenis penduduk berkelamin pria 52%, sedangkan wanita 48%. Sekitar 72% penduduk hidup di perkotaan. Tingkat pertumbuhan benua Eropa adalah 0,3% per tahun. Tingkat pertumbuhan di benua Eropa termasuk rendah. Pada tahun 2050, diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 15%. Negara-negara yang terkena dampaknya yaitu Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Hungaria, Latvia, Lituania, Romania, dan Ukraina. Kualitas penduduk di Eropa dibagi menjadi 3, sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Jadi, tidak ada kategori rendah di benua Eropa. IPM yang sangat tinggi yaitu Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Sedangkan IPM yang tinggi yaitu Ukraina, Armenia, Georgia, Bosnia dan Herzegovina, Azerbaijan, Albania, dan Turki. Sedangkan IPM yang sedang yaitu Moldova. Keragaman etnik di benua Eropa meliputi yang pertama, bangsa Nordik atau Germania meliputi Jerman, Belanda, Inggris, Denmark, dan suku-suku yang di Skandinavia. Sedangkan Slavia mencakup orang Rusia, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia. Dan Mediterania mencakup Prancis, Spanyol, Portugis, dan Italia. Dan yang terakhir, suku bangsa lain yang mencakup yaitu ada Turki dan Mongolia yang ada di Asia Timur. Oke, bagi teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya hormati yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir, saya berterima kasih sangat banyak. Akan tetapi mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam penjelasannya atau penyampaiannya, atau ada bahasa yang kurang berkenan dan atau kurang jelas atau bersifat ambigu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Salam Serviam.